Umur kalendernya 40 tahun, tetapi umur biologisnya itu seperti orang 60 tahun. Nah, ini yang kita sebut dengan penuaan dini. Penuaan dini bukan saja dari muka yang dilihat, tapi dari keseluruhan fisik, dari tampilan, dari rambut, dari kulit. Itu semua kita akan melihat bagaimana seseorang ini dia tampil dengan sudah mengalami penuaan dini atau belum. Ini persoalannya, kita hari ini berbicara mengenai penuaan dini. Sahabat sehat, Klinik Herbal Nirmalasari hari ini tampil dengan Dapur Sehat Nirmalasari. Kita akan membicarakan hari ini mengenai penyakit penuaan. Artinya manusia ini kalau dia hidup, dia pasti akan mengalami penuaan. Hanya saja penuaan-penuaan yang terjadi lebih cepat daripada apa yang dipikirkan. Banyak kasus yang saya temui ketika pasien-pasien datang dengan saya, ibu-ibu datang dengan saya, mengeluh bagaimana mukanya mengalami flek-flek yang banyak sekali, kemudian berkerut, padahal umur masih 40. Inilah satu tanda bahwa ketika kelihatan kerut di muka, flek di muka, itu ada suatu tanda penuaan yang terjadi. Nah, penuaan yang terjadi ini sesungguhnya kita harus melihatnya, bagaimana dia terjadi penuaan ini. Penuaan ini terjadi ketika seseorang yang umurnya, umur biologis dengan umur kalendernya berbeda. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang berumur 40 tahun, yaitu umur biologisnya 40 tahun, umur kalendernya 40 tahun, tetapi umur biologisnya itu seperti orang 60 tahun. Nah, ini yang kita sebut dengan penuaan dini. Penuaan dini bukan saja dari muka yang dilihat, tapi dari keseluruhan fisik, dari tampilan, dari rambut, dari kulit. Itu semua kita akan melihat bagaimana seseorang ini dia tampil dengan sudah mengalami penuaan dini atau belum. Ini persoalannya, kita hari ini berbicara mengenai penuaan dini. Jadi penuaan itu lebih cepat daripada apa yang dipikirkan oleh orang. Dan mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Terjadinya ini karena gaya hidup, pola makan, kemudian juga stres, dan kemudian juga pola tidur yang jelek sekali. Nah, kita harus mengerti dulu bahwa kalau seseorang mengalami penuaan dini, itu artinya sel yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh dia, itu sudah mengalami yang kita sebut dengan penuaan lebih dahulu. Jadi tubuh manusia ada triliunan sel. Ada sel darah merah, ada sel kulit, ada sel jantung, ada sel ginjal, semua ada sel. Nah, ketika orang mengalami penuaan dini, sel ini semuanya menjadi lemah. Nah, maka dia tampilkanlah sel ini keluar, yaitu di kulit, di rambut, di muka, di tangan, kemudian juga di telinga, kemudian juga dia tampilkan nanti di fisik. Orang-orang mengalami penuaan dini ketika dia berumur biologis, umur kalendernya 40, dia bisa mengalami seperti orang 60. Sahabat sehat, saya mau sharing mengenai penyakit saya juga. Saya pernah mengalami penuaan dini ini ketika umur 55 tahun. Seperti yang saya katakan bahwa saya waktu itu kena diabetes yang sangat parah sekali. Jadi ketika saya mengenai serangan diabetes ini, penyakit diabetes ini kena dengan saya, itu sangat parah sekali dalam kehidupan saya. Saya mengalami penuaan dini. Ketika itu umur saya 55, saya sepertinya mengalami seperti orang 70 tahun. Kenapa? Karena sel-sel saya semua rusak. Karena penyakit diabetes ini.
Jadi ada penyakit-penyakit juga, penyakit diabetes, ada penyakit nanti jantung, ada penyakit ginjal, membuat orang menjadi penuaannya lebih cepat, jadi penuaan dini. Nah, apa yang harus dimakan? Yang pertama, harus yang dilakukan adalah minum air putih setiap pagi, itu minimal 600 cc ketika kita bangun dari tidur. Kemudian makan buah-buahan yang bagus, semua buah-buahan segar, kemudian sayur-sayuran segar, kemudian juga protein kita makan. Ini akan membuat sel-sel itu hidup kembali. Tapi kalau Anda cuma makan protein daging, kemudian tidak makan sayur-sayuran, tidak minum air yang banyak, maka sel-sel itu tidak pernah hidup. Sel yang hidup ini akan terjadi oleh karena air yang cukup. Sama dengan suatu biji, katakanlah biji gandum atau biji jagung yang mau ditanam, kalau dia tidak dapat air yang cukup, maka dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Demikian juga sel manusia. Sel manusia perlu air. Nanti Anda lihat bahwa air itu fungsinya untuk apa? Banyak sekali ya, yang jelas dia akan melenturkan kulit, membuang racun yang ada di dalam usus, di dalam darah, membuat aliran darah kita menjadi lebih lancar. Itulah air. Kemudian nanti mengkudu kita akan minum mengkudu ini. Nah, mengkudu ini kita minum. Mengapa mengkudu ini perlu? Karena mengkudu ini perlu sekali kita minum untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Jadi di dalam mengkudu ada zat-zat yang mampu merevitalisasi sel-sel yang rusak. Kalau Anda nanti minum jus mengkudu, lalu Anda ikuti pola makan itu, lalu nanti setelah ini, saya akan membuatkan juga ramuan untuk membuang flek-flek yang ada di muka setelah jus mengkudu ini. Nah, persoalannya, orang selalu ribut dengan jus mengkudu ini. Mengapa orang tidak dapat minum jus mengkudu? Pertama, karena baunya. Yang ketiga, rasanya. Rasanya sebenarnya bukan pahit, tidak pahit. Rasa mengkudu ini asam, tetapi baunya. Tetapi justru mengkudu ini makin busuk, makin berbau, dia makin bagus. Ya, jadi orang-orang di Korea, orang-orang di Jepang sangat senang dengan mengkudu Indonesia. Orang Indonesia sangat ribut dengan baunya yang busuk. Nah, hari ini saya ajarkan bagaimana membuat jus mengkudu dengan membuang baunya. Ya, bagaimana jus ini kalau Anda di rumah atau di tetangga ada mengkudu, Anda boleh ambil tiap hari 2 biji untuk kita bikin jus, Nah, bagaimana jus ini supaya dia tidak berbau? Nah, pertama kita ambil buah mengkudu. Ini buah mengkudu yang sudah masak sekali, yang empuk sekali, ya, yang nanti saya remas nanti 2 biji. 2 biji ini untuk kita minum 1 hari. Jadi kita akan remas buah mengkudu ini, lalu kita buang dia punya biji. Setelah kita buang dia punya biji, kita saring, lalu kita masak. Kita akan tambahkan, yaitu serai nanti satu potong ini. Kemudian kita tambahkan nanti, selain serai, kita tambahkan kayu manis. Nah, nanti baunya akan hilang. Dan Anda dapat minumnya dengan enak sekali. Nah, setelah di jus nanti didinginkan, disimpan aja di kulkas, lalu besok Anda bisa minum lagi. Nah, Anda bisa minum nanti dicampur dengan gula stevia boleh, jangan dengan gula pasir, dicampur yang paling bagus dengan madu. Minum ini selama 30 hari, sel-sel Anda menjadi sehat lagi. Anda juga yang ada penyakit asam urat, linu-linu, kemudian rematik, akan sembuh semua pemakai mengkudu ini. Nah, nanti untuk kulitnya yang rusak itu, kulitnya mulai berkerut atau mulai ada flek, saya bikin nanti setelah ini. Nah, kita lihat ya. Saya mulai ambil dengan 2 biji daun buah mengkudu ini. Nah, tunggu dulu ya, saya mau jelaskan. Ini jus mengkudu. Jus mengkudu ini agak susah membuatnya karena harus difermentasi. Ini jus mengkudu ya. Jus noni, saya bikin jus noni liquid ya. Ini saya bikin agak susah pakai alat ya untuk difermentasi. Jadi kalau sudah dibikin fermentasi,
dia bentuknya coklat, seperti ini. Nah, tapi baunya tetap sengit. Nah, nanti saya akan bikinkan ini yang tidak berbau, yang baunya lebih sedap, ya. Dia akan hilang bau sengitnya. Nah, ini adalah jus noni yang saya buat. Nah, sekarang kita mulai dengan buah mengkudu yang ini tadi, yang sudah matang sekali. Kita mulai remat dia. Kita mulai, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lihat ini. Seperti ini. Kita remat terus ya. Kita remat. Lihat itu bijinya banyak sekali ya. Banyak sekali biji ini. Kita remat sampai lumat sekali. Sampai, nah ini kita buang dia punya ini. Dia punya tengahnya ini. Kita buang ya. Nah, kita buang dia punya tengah. Terus kita lumat. Nah, terus ini. Sampai dia nanti lepas semua nanti anunya. Bijinya. Bijinya ini tidak begitu cocok untuk kita minum. Nah, lalu kita masukkan air. 2 biji dengan air 2 gelas ya. Ini air 2 gelas sudah saya siapkan ya. Nah, ini. Nah, itu. Lihat ini. Dia bijinya mulai keluar semua. Nah, makin kita remet, bijinya makin keluar dan dia lepas ya. Nah, itu ya. Lihat. Nah, ini sudah mulai hancur semua, masih ada dikit, nanti sudah mulai anu semua nanti. Lalu kita pakai kita pakai saringan, kita masukkan di dalam nih ya, lihat nih ini. Nah, ini sudah airnya, nah sudah mulai berbuih. Nah, ini sudah tinggal bijinya saja. Nah, itu ya. Ini tinggal bijinya saja. Nah. Kita lebih tekankan lagi di sini supaya dia larut semua. Nah, tinggal bijinya. Nah, semuanya bijinya ini. Airnya sudah semua ini. Ini hasilnya paling bagus sudah. Nah, ini kita masukkan serai. Satu potong aja, satu itu. Kemudian kita masukkan nanti kayu manis, ya. Kayu manis Anda boleh masukkan 1 atau 2 potong ini. Ya. Nah, kita hidupkan apinya sampai dia mendidih. Sampai dia mendidih kita angkat lalu kita simpan nanti untuk diminum. Ya. Itu aja. Nah. Oke. Tuh, kita tunggu sebentar nanti dia mendidih. Sudah bisa kita angkat. Mengapa harus dididihkan? Kalau dia tidak dididihkan, mengkudu ini kan dia punya banyak sekali lubang-lubang ini dan dia tumbuh di tempat-tempat yang rawan, misalnya dengan debu, maka dia akan masuk ke dalam pori-porinya ini. Jadi kalau kita tidak rebus, maka di pori-porinya ini bisa saja banyak sekali yang bakteri-bakteri yang nanti yang nempel dari luar. Dari debu yang masuk ya. Jadi mengkudu ini harus kita cuci bersih dulu. Nah, keistimewaan mengkudu ini ada lagi satu istimewa, bukan saja sel kita yang bisa diperbaiki oleh mengkudu ini. Dia juga bisa memperbaiki, dia juga bisa membersihkan segala logam. Jadi logam emas, logam perak, kita masukkan tadi seperti tangan saya. Nah, seperti ini, dia akan menjadi bersih sekali kita cucikan di sini. Ya, emas juga kita masukkan
lalu kita sikat dengan sikat gigi, maka bersih sekali seperti kita baru beli emasnya itu juga peraknya. Nah, inilah mengkudu. Mengkudu ini satu hal yang sangat unik adalah dia berbuah dulu baru berbunga. Saya akan coba ambil, kita lihat di situ. Ini mengkudu yang kita lihat di situ, mengkudu. Inilah buah mengkudu. Nah, inilah buah mengkudu. Dia berbuah dulu baru berbunga. Ini uniknya dia. Dia tidak pernah, kalau buah lain dia berbunga dulu baru berbuah. Nah, buah mengkudu ini juga nanti untuk Anda kalau yang ada di rumah boleh dimakan, dibikin namanya oseng-oseng sayur mengkudu, sayur dan buah mengkudu. Pakai sayurnya yang buahnya yang muda ini, daunnya yang muda, kemudian sebelum kita masak daunnya kita harus buang dia punya tengah. Dia punya tengah ini karena dia ini agak pahit dan ini agak keras. Tapi setelah ini dibuang, nanti dia tidak pahit lagi. Dia tidak keras lagi. Kita buang ini. Kemudian kita ambil buahnya yang masih berbunga ini, ya. Nah, kita rebus nanti, setelah dipotong kita rebus, ya. Lalu kita oseng-oseng nanti, ya. Oseng-oseng. Itu menjadi suatu hal yang bagus sekali untuk usus Anda karena daun ini akan membersihkan usus Anda. Jadi kalau usus Anda kotor juga bermasalah dengan sel-sel Anda. Oke, itu ya. Nah, ini ya. Ini sudah mendidih. Sudah mendidih. Boleh kita tambahkan waktu lama dikit, tetapi boleh juga artinya cukup dengan sebegitu kita anukan. Kita aduk. Nah, sekarang baunya sudah tidak lagi bau mengkudu. Dia sudah bau serai, dia sudah bau apa namanya, kayu manis. Kita biarkan sebentar lagi biar baunya lebih hilang. Tuh, lihat. Baunya sudah tidak sesengit lagi. Oke, kita matikan. Lalu kalau kita sudah matikan nanti kita sudah matikan, dinginkan, lalu Anda masukkan ke gelas, campurkan madu atau campur gula stevia. Nah, itulah nanti Anda minum setiap hari. Setelah 30 hari Anda akan merasakan satu perbedaan dahsyat sekali. Anda akan merasa segar, Anda akan merasa fisik Anda lebih oke. Kalau Anda nanti dibawa dengan olahraga lagi, maka Anda kembali lagi. Kembali muda lagi, kembali lagi. Ya, saya waktu umur 55 itu seperti umur 70, tetapi sekarang umur saya 75, saya seperti orang 50. Tenaga saya sehat kembali, kulit saya menjadi oke kembali. Kalau dulu bercak-bercak semua karena diabetes saya. Kemudian yang masih tinggal sedikit aja di depan sini. Nah, itu nanti kita akan perbaiki semua kulit ini nanti dengan apa? Dengan telur cuka, Sahabat sehat, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat masker untuk orang-orang yang kena flek ataupun kulitnya bermasalah yang di muka. Jadi apa yang mesti kita siapkan? Kita hanya siapkan nanti, harus kita pakai cuka beras yang seperti ini ya. Cuka beras ini beli di mall ada ya, di supermarket ada cuka beras namanya. Kemudian kita siapkan 1 telur cukup. Ya. Oke. Kemudian nanti kita masukkan telur seperti ini. Kita masukkan dulu telur ini, ya. Lalu kita tuangkan
kita tuangkan cuka. Kita tuangkan cuka, ya. Kita tuangkan cuka sampai dia, nah seperti ini, tenggelam. Dia sampai tenggelam. Setelah dia tenggelam, nah ini yang saya sudah bikin ya. Setelah dia tenggelam seperti ini biarkan dia 4 hari. 4 hari kemudian kalau Anda buka nanti, kalau Anda lihat nanti, dia akan mengalami seperti ini. 4 hari saya akan ambil ini. Nah, ini 4 hari dia akan lembut sekali. Jadi dia akan seperti ini. Ininya mulai menggelupas, ya. Kulit ini sudah tidak ada kerasnya lagi. Karena apa? Karena kapurnya sudah larut di dalam cuka ini, ya. Nah, lihat ini, kita bisa lihat nanti, kita bisa buka dia punya kulit ini, ya. Dalamnya ini sudah seperti apa namanya? Seperti balon aja. Nah, seperti ini. Kalau Anda biarkan 4 hari, itu lihat, dia sudah mulai seperti ini, lepas ya. Dia lepas sendiri. Kalau kita lepas begini kan dia lepas sendiri ini. Nah. Ini. Nah, ini 4 hari ya. 4 hari kita lalu nanti tuh masukkan. Lihat. Kita masukkan dulu ini bekas anunya, kita lepaskan. Ini ada banyak sekali kalsiumnya. Jadi kalsium ini jangan kita buang, jangan dicuci. Kita masukkan lagi ke dalam tempat cukanya ini. Ya, kalsium ini. Oke. Ini kalsiumnya bermanfaat sekali. Lalu kita masukkan lagi ke dalam ini sehingga kalsiumnya ini larut. Nah, kemudian baru kita ambil. Nah. Kita akan keluarkan telurnya. Nah, telur ini sudah kita keluarkan. Nah, itu lihat. Dia menjadi seperti ini ya. Dan ini empuk sekali, lembut sekali ini, ya. Nah, oke, sekarang kita akan pecahkan telur ini ke dalam wadah gelas kecil. Kita boleh pakai gelas ini, gelas plastik seperti ini. Kita pecahkan. Nanti coba Anda lihat, telur ini kuningnya sudah mulai mengeras. Ya, kuningnya mengeras ini telur ini. Nah, makanya itu harus kita larutkan kuning ini. Kita larutkan pelan-pelan kuning ini. Nah, kuning ini kita pecahkan, dia seperti ini lengket. Ya, kita larutkan pelan-pelan, kita kocok dengan airnya ini. Nah, larutkan kuningnya. Seperti itu. Dia kalau sudah larut nanti, Anda sudah siapkan ini 1 gelas seperti ini. Anda tidak usah dimasukkan ke kulkas. Kalau masukkan ke kulkas, dia akan mengeras lagi. Jadi Anda biarkan aja di suhu udara ruangan aja. Seperti itu. Lalu Anda siapkan, lalu Anda anukan ke ini. Apa namanya? Anda oleskan ke muka. Ya. Boleh 2-3 kali, boleh 1 kali. Kalau ada waktu di rumah, tentu Anda akan makainya 3 kali. Tapi kalau enggak, 1 kali cukup ya. Nanti kalau dipakaikan ke muka, dia seperti masker, lalu dia mengeras. Seperti kita pakai topeng seperti itu. Biarkan aja. Nah, sudah kita bersihkan, nanti besok pagi kalau Anda bersihkan itu, rasanya segar sekali kulit Anda itu menjadi bersih. Ya. Itu dia pertama untuk kulit. Yang kedua,
kita bisa pakai telur cuka beras ini untuk pembuluh darah Anda yang mengalami gangguan, yaitu misalnya mengalami penyempitan pada pembuluh darah, Anda bisa pakai ini. Kemudian Anda bisa minum ini juga untuk orang-orang yang mengalami pengapuran pada tulang. Ya, pengapuran pada tulang, karena ada kalsiumnya, ada asapnya di sini, ada proteinnya di situ. Pengapuran pada tulang kita bisa lakukan. Nah, telur ini tadi masih mengeras, jadi kita mesti pijit-pijit lagi dia seperti itu, lalu kita larutkan lagi. Nah, begitulah sahabat sehat. Mudah-mudahan dalam 30 hari kalau Anda memakai nanti telur ini dan Anda minum nanti jus mengkudu, maka semuanya akan menjadi baik dan Anda akan menjadi muda kembali. Tidak akan terjadi penuaan dini. Sahabat sehat, demikian hari ini kita bicarakan seperti itu, dan kita akan nanti tampilkan kembali minggu depan untuk acara yang lebih baik, yaitu bagaimana menyelesaikan penyakit jantung koroner. Demikian sahabat sehat.